Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang apa yang akan terjadi pada dirimu 3 bulan ke depan. Time frame-nya nggak ada. Jadi timeless. Time frame itu kalau misalnya aku post hari ini atau aku post di bulan Januari, kamu menonton di bulan Februari, ini akan berlaku setelah kamu menonton dari Februari, bukan dari Januari. Oke? Jadi yang namanya timeless itu nggak ada waktunya. Ini akan message-nya bisa teraplikasikan ke dalam hidup kamu, atau ada yang memang sesuai sama hidup kamu, sesuai saat kamu menonton video ini gitu. Oke? Aku harus disclaimer setiap kalau mau buat video, kalau ini adalah general reading, energinya bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Kalau yang namanya vice versa itu, misalnya aku membaca energi dirimu atau seseorang yang memang energinya besar yang kamu pikirin orang itu. Ya, itu tergantung siapapun energi terbesar itu yang bisa aku bacakan. Oke? Karena ini collective reading, diperuntukkan untuk fun. Jadi kalau misalnya kamu datang dengan menonton ini dengan energi obsesi dan posesif, obsesi itu kan datangnya karena energi negatif. Jadi kamu gak bakalan dapat message yang sesuai sama dirimu. Makanya kenapa kalau misalnya mau memilih itu kamu meditasi dulu atau menenangkan pikiran, dan saat kamu bertanya tentang pertanyaannya, lepaskan obsesi kamu gitu. Oke? Harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi setelah menonton video ini. Aku akan shuffle langsung dan memilih 3 kartu untuk jadikan sebuah pilihan untuk kalian. Oke? What will happen in the next 3 months for kartu nomor 1, pilihan nomor 1, pilihan nomor 2, pilihan nomor 3. Gunakan intuisi kalau mau memilih, dan kalau bisa kamu harus belajar untuk bisa menggunakan hati juga saat memilih. Jadi jangan hanya visual ya. Aku akan kasih bantuan. Ini the star, the sun, and the moon. Ada 3 pilihan. Pause videonya jika kamu ingin memilih dengan waktu yang lebih lama. Oke? Aku akan mulai dari the star. Hai semua untuk yang pilih the star. Jadi kalau nanti aku akan lihat setelah aku buka tarotnya, pesannya untuk kalian yang milih the star. Jadi ini apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Pertama aku akan bacakan tentang current energy, jadi energi kamu saat ini. Lalu nanti aku akan membaca tentang apa yang akan terjadi dan outcome-nya. Oke? Spirit guide, angelic, one power, what like that, and versus. Please this reading. I'm going to say my ghost, I can speak the truth. Give me permission to say through people who pick number 1 or the star. Tell me about their current energy right now.
ada the devil. Let's see from here. Ada page of swords. Oke, dari sini aku ngeliatnya kalian dalam fase penuh dengan energi dan passion, tapi lebih seperti terbelenggu oleh sesuatu yang adiktif. Adiktif tuh contohnya kayak kamu banyak menghabiskan waktu untuk menonton sesuatu, bangun tidur langsung ngecek handphone, mau berangkat kerja atau berangkat kemanapun kamu lihat handphone, ke kamar mandi pun kamu bawa handphone, which is itu sesuatu hal yang adiksi, dan itu harus kamu bisa lepaskan, karena kalau tidak itu seperti draining your energy kamu malah terkuras ke situ, yang harusnya kamu bisa fokuskan ke hal lain malah kamu fokuskan ke hal-hal tersebut. But kalau ada energi the devil, kebanyakan dari kalian punya energi earth di chart kalian. Kalau aku ngomongin soal zodiak, jangan terlalu terpaku sama zodiaknya, tapi dari sifat dari zodiak tersebut. Karena ini the devil itu Capricorn. Capricorn itu energi yang penuh dengan integritas. Jadi ini kebanyakan yang pilih the star adalah orang-orang yang sebenarnya punya fondasi hidup yang cukup kuat. Dan aku ngelihatnya juga lebih condong ke mencari sesuatu yang material things, yang ingin diraih sesuatu yang duniawi gitu. Oke. Banyak yang punya sebuah keinginan gede banget sih aku ngeliatnya, dan ini bener-bener kayak sebuah apa ya, kamu sampai bener-bener terpaku, terbelenggu, terikat sama keinginan kamu sendiri gitu. Banyak yang mencari pleasure juga dalam hidup ini. Pleasure itu contohnya adiksinya lebih ke setiap pagi kamu harus minum susu coklat, walaupun udah tahu kalau itu nggak healthy, susu coklat sama gula ya contohnya, itu nggak sehat, tapi karena kamu sudah terbiasa dan rasa itu adalah rasa yang memberikan kamu kenyamanan, jadinya kamu terikat oleh hal tersebut. Jadi kayak aduh, pas hari ini nggak minum susu coklat manis itu tuh rasanya nggak enak gitu contohnya, padahal kan itu bukan sesuatu hal yang bisa jadi patokan atau bisa jadi sumber energi kamu gitu. And then there's a page of swords. Kalau di sini aku ngeliatnya page of swords-nya lebih seperti banyak informasi yang kamu gather, jadi banyak informasi tentang apapun itu yang bikin kamu terfokuskan, yang sedang atau sudah kamu kumpulin informasi itu. Contohnya kamu kayak banyak nyari tahu tentang sesuatu, dan kamu menjaga diri kamu sama fakta-fakta yang kamu temukan. Jadi lebih seperti kalau energi, aku ngeliat kebanyakan orang yang memang yang tadi earth, jadi kamu tuh punya fondasi yang kuat sebenarnya gitu. Okay? This is your energy. Nanti aku bakalan lihat tentang what will happen, atau kalian bisa dealing sama energi ya, atau kalian banyak yang dealing sama energi Capricorn. Cuman ini adalah sebuah energi yang sebenarnya controlling. Jika bukan kamu yang mengontrol kehidupan kamu dan jalan kamu, maka kamu akan dikontrol. Ini pilihannya cuma ada 2. Okay?
Spirit guide, angelic and power with like God and goddesses. Please bless this reading. I'm assuming the second spirit do. Give permission to see through. People pick the star. Tell me about what will happen to their life in the next 3 months. I need 5 cards from this. And then the 4 of Cups. Okay. And then the 8 of Swords. It's 9 or 8? 9 of Swords. 5 of Swords. What happened to them? People pick the star. What will happen to them next 3 months? Okay, the strength. And then the 7 of Wands. Oke. Kalau di sini aku ngeliatnya kebanyakan diri kalian akan dealing dengan sesuatu hal yang bakalan ngebuat diri kalian lebih kuat lagi ya. Lebih kayak sebenarnya kalau ada 5 of Swords di tengah ini kan sebenarnya perubahan. Tapi lebih seperti perubahan pola pikir. Yang tadinya kamu tidak menerima tentang sesuatu hal yang ada di dalam hidup kamu atau datang ke dalam hidup kamu untuk merubah kamu akan lebih banyak menerima hal tersebut. Tapi kalau di sini jatuhnya karena ada lagi-lagi kontrol. Gini, aku kalau misalnya ngomongin kontrol ada sesuatu hal yang terlalu kayak kita terlalu posesif dan obsesi ingin mengontrol sesuatu dalam hidup kita, jatuhnya itu malah akan membuat kita kecewa karena ekspektasi kita tidak terpenuhi. Sementara kalau kita menggantungkan harapan kita dan kontrol kita itu sama di atas, kita lebih seperti banyak untuk bisa menerima. Karena di sini kamu seperti terpenjara sama pola pikir. Bagi kamu yang benar itu gini. Memang benar, tapi kadang kita harus menjalani hidup itu ya nggak semuanya lurus, kan jalan nggak lurus. Ada belok kanan, ada belok kiri. Jadi saat kamu sudah menerima, oh ya kita jalan ke tujuan gak hanya lurus aja tapi belok-belok, karena waktu dibelokkan kamu akan bertemu banyak peluang di sini gitu. Karena di sini kalau ngomongin ada 4 of Cup, sebenarnya banyak opportunity atau banyak peluang yang menghampiri kamu, tapi kamu terlalu terfokuskan sama apa yang kamu mau gitu. Di sini juga masih melihat ke belakang karena jatuhnya gini. Contoh, ada tawaran nih tentang sesuatu. Terus kamu tidak melihat tawaran tersebut, tapi jalan beberapa minggu ke depan kamu baru ngeh tentang tawaran tersebut. Nah, ini jatuhnya penyesalan soal masa lalu yang tidak kamu laksanakan. Nah, untuk mengantisipasi tentang kekecewaan untuk hal-hal yang kita tidak lakukan, ini dilakukan lebih aware lagi gitu. Jadi kalau misalnya apa yang akan terjadi, akan ada peluang, akan ada juga sesuatu hal yang bisa merubah pola pikir kamu. Di sini kalau ada ini tentang informasi yang akan kamu dapat, tapi ini juga tentang sesuatu hal yang akan membuat kamu lebih punya power lagi. Power itu dalam arti kehidupan. Di sini ada boundaries juga yang akan kamu bangun, atau batasan yang bisa kamu bangun. Ini base-nya about love life bisa. Jadi kalau misalnya aku ngeliatnya ini sangat general ya, lebih ke kehidupan. Tapi karena ada the strength di sini, energi majornya, ini tentang sebuah otoritas atau authority yang bisa mengontrol hidup. Yang aku bilang ke 3 bulan ke depan pilihannya 2. Entah kamu yang dikontrol atau kamu yang mengontrol. Gitu.
Oke, sebuah ada sebuah influence yang datangnya dari luar, dan ini ada yang positif ada yang negatif. Nah, itu gimana kamu nyarinya? Kamu itu seperti gini loh, kayak kamu dapat informasi, ya jangan ditelan bulat-bulat. Kamu tahu tentang sesuatu, jangan menggunakan konklusi yang datangnya dari ego, dari kesedihan, dari pemikiran negatif. Jadi kalau dilihat di sini kan ada pemikiran negatif yang stuck terus sama diri kamu. Nah, jangan gunakan energi negatif ini atau pemikiran negatif untuk membuat sebuah konklusi. Jadi kayak konklusi itu sebuah kesimpulan yang datangnya memang dari pemikiran negatif gitu. Kebanyakan ada perubahan, dan ini basicnya benar-benar tentang fondasi hidup dan hal-hal yang memang menjadi prinsip ya. Ini kalau 3 bulan ke depan. Cuman untuk energi orang lain ya datangnya dari, ada yang ngomong ini terus kamu kepikiran, ada yang ngomong itu kepikiran. Itu tugas kamu sendiri untuk memfilter gitu. Jika kamu ingin sesuatu hal yang positif, ya berarti saat ada informasi tentang sesuatu hal atau hal tertentu, ya kamu harus bisa gimana mikirnya itu positif gitu. Jadi contohnya saat kamu bangun tidur, kamu biasa ngeliat Instagram, ngeliat gosip, ngeliat berita sedih, ya itu di tangan kamu untuk merubah. Bisa kamu unfollow akun-akun tersebut, kamu malah bisa follow akun yang lebih positif lagi. Nah, ini semua di tangan kamu, kontrolnya semua di tangan kamu gitu. Oke. Aku akan lihat what else do you need to know more about what will happen to their life, energinya, what will happen the next 3 months. Ada Knight of Cups, ada Offering of Love. Ini ngomongin soal offering yang memang kamu tidak terlalu mempertimbangkan ya tentang penawaran tersebut, penawaran cinta. King of Wands, there's energi yang punya otoritas besar ya. Aku ngeliat jubah merah itu menandakan sosok orang yang memang punya power, punya keberanian dalam hidup. Dan kalau misalnya di sini aku ngelihatnya memang bisa energi kamu, tapi strongnya energi orang lain yang memang hadir dalam hidup kamu. It's about ada seseorang yang akan memberikan kamu perasaannya dia, memberikan kamu bukti kalau dia memang memiliki perasaan untuk kamu. Tapi kalau misalnya ada Knight of Cups, banyak negative thinking dari kamu yang takutnya ini adalah sebuah resiko jatuhnya. Kalau mikirnya gitu, kayak mikir ini, aduh kalau aku sama dia resikonya banyak banget. Nah, di situ banyak yang miss peluang-peluangnya. Dan aku ngelihatnya di sini memang risk, memang ada resiko. Cuman kalau tentang cinta kan kita harus belajar untuk menerima cinta dan memberikan cinta. Nah, ini sebuah pembelajaran sih, mau kamu ambil pembelajarannya atau tidak. Dan ada Two of Wands. Kalau ada Two of Wands, you hold a globe in your hand. Itu artinya kamu punya banyak peluang di tangan kamu, punya banyak kesempatan di tangan kamu. Gimana cara kamu untuk melihat kesempatan tersebut? Gimana cara kamu untuk melihat peluang tersebut? Dan ini ngomongin soal perluaslah cara pandang kamu, karena point of view kamu atau pola pikir kamu untuk ke masa depan ada hal yang memang harus dirubah dan ada hal yang harus ditinggalkan di masa lalu. Jadi pola pikirnya memang kalau kita maju, misalnya ya ngomongin soal cara kita hidup, kita mau, aduh aku harus ada perubahan nih hidup, tapi kamu melakukan hal yang sama, itu gak bakal berubah. Jadi ada sesuatu hal yang harus kamu rubah dulu, pola pikirnya dari cara pandangnya dulu, baru nanti ada perubahan hidup gitu. Ada Eight of Wands, ada sebuah komunikasi juga
dan ini out of the blue, dan ini bikin overwhelmed, bikin deg-degan, bikin aduh ini kok bisa gini, aku harus ngapain ya, aduh kok dia bisa ngomong kayak gini, aku harus ngomong gimana ya, kayak gitu. Jadi ini ada sesuatu hal yang tadinya kamu pikir kamu jago untuk bisa berkomunikasi atau bisa connecting sama seseorang, tapi saat orang ini datang, energinya dia, powernya dia lebih gede daripada kamu, which is yang bikin kamu minder banyak. Jadi ini ada keminderan, takut karena keminderan. Kalau aku ngomong cepat-cepat nggak ya? Ini kebanyakan energi kalian, energi yang memang banyak fire-nya juga. Fire itu Aries, Leo, Sagittarius, atau kalian dealing sama energi dengan kalian dealing sama seseorang dengan energi tersebut. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi cek sun rising-nya kalau aku ngomongin soal zodiak dan sifat. Ingat ya, sifat. Aku melihatnya kalau yang ada King of Wands ini orang yang bertanggung jawab ya tentang apa yang dia punya dan tentang hal yang dia lakukan. Jadi gini, saat dia melakukan hal sesuatu atau dia melangkah, dia pasti akan bertanggung jawab tentang apa yang dia ambil gitu. Jadi kayak misalnya dia biasanya pergi ke utara terus tiba-tiba ke barat, nah dia pasti akan bertanggung jawab tentang apapun konsekuensinya. Itu aku ngelihatnya juga kamu bakalan dealing sama older person, orang yang akan ada 2 orang di sini. Yang pertama, aku nggak bisa menerka umurnya karena di sini lebih seperti energi yang energinya muda, tapi bisa aja dari segi umur dia lebih tua. But the other person is older than you, lebih tua daripada kamu, dan orangnya bijak. Cuman bijak jatuhnya juga seimbang sama egonya yang besar gitu. Oke, aku mau lihat lagi tapi dari sini. Tell me more about what will happen in the next 3 months. Ada the 6 of Swords, and then keep moving on. Ada the 4 of Swords. Stage-nya adalah kamu kerja keras, nanti akan ada waktunya untuk rest, untuk beristirahat, dan kamu menemukan kedamaian kamu. Jadi kamu menurunkan ego kamu yang kamu nganggap diri kamu bener, walaupun bener tapi akhirnya kamu bisa ngalah, bisa untuk ya udahlah aku akan ngikutin arusnya kemana, ini kayak gini. Cuman kalau misalnya ada 4 of Swords, bener-bener resting, waktu untuk istirahat, dan saat kamu istirahat kamu menemukan titik kedamaian kamu. Ini kamu juga mendapatkan pencerahan tentang sesuatu hal, dan ini kayak ini kan lebih seperti di mountain ya. Kalau mountain itu kamu berhasil untuk melalui sebuah tantangan dalam hidup, kayak kamu nemuin oasis di gurun. Nah, itu di tangan kamu sendiri untuk mencapainya, karena di sini kan yang bisa ngebantu kamu mencapai titik ini adalah sebuah prinsip spiritual dan pegangan hidup. Kalau once itu pasti ngomongin soal pegangan hidup, dan kamu bisa menerima bantuan dari orang lain. Jadi ini tentang gengsinya akhirnya diturunkan. Ada sebuah momen dimana kamu tidak lagi mementingkan atau mendahulukan
keinginan dan desire. Jadi ini fasenya yang tadi di sini, nanti ada perkembangan, perubahan itu. Oke, aku bakalan kebanyakan memang kalau yang kamu alami di 3 bulan ke depan itu ngomongin soal fondasi sih yang ngebangun diri kamu. Jadi ini nggak banyak tentang love life ya. Walaupun ada beberapa tentang love life, tapi jatuhnya juga ini untuk nge-shape diri kamu sendiri. Oke, aku akan lihat message-nya tentang the outcome, the situation, sama pesan dari alam semesta. Oke, ada kejelasan. Apapun itu yang kamu bingungkan, akan ada kejelasannya. Karena ada 8 of Wands. Ada stabilitas, ada ketenangan, keamanan, dan kamu bakalan banyak dibantu. Ada seseorang yang ngebantu kamu untuk moving on. Dan di sini another 5, ada yang kelima lagi, 5 of Cups. Hati-hati kalau misalnya kamu mengenang masa lalu, karena jatuhnya saat kamu mengenang masa lalu ini, kamu seperti menarik lagi energi negatif masa lalu, dan kayak menarik lagi luka lama. Kayak kamu udah luka nih, kamu ngelihat ke masa lalu, punya keraguan karena masa lalu takut pulang lagi, akhirnya kamu korek lagi tuh luka, akhirnya luka lagi. Ini jatuhnya sabotase. Tapi sabotase bukan sabotase orang, sabotase diri sendiri. Hati-hati, karena 5 of Cups itu dia adalah sosok yang sebenarnya punya banyak peluang, punya banyak kebahagiaan dalam hidup, tapi nggak mau melihat itu, tidak mau enjoying life, nggak mau buat menikmati apa yang dia punya. Malah dia memfokuskan energinya ke sesuatu hal yang sudah dia bukan lagi untuknya gitu. Hati-hati. Jadi saat kamu bisa move on, kalau tentang percintaan kamu bisa move on, ya udah nggak usah ke masa lalu lagi, karena jatuhnya kamu akan mensabotase diri kamu sendiri gitu. About financial situation, aku ngeliatnya bakalan aman. Lebih seperti lebih kayak gini, jelas finansial kamu. Cuman kalau ngomongin soal karir, ini ngomongin soal ada power yang gede banget buat raih si ambisi soal karir, tapi ini harus dibarengin juga sama fondasi hidup atau prinsip. Karena kalau kamu gak ada prinsipnya, saat kamu mendapatkan karir yang kamu mau, jatuhnya ini suus energinya, jadi datang dan pergi. Oke? Ini ngomongin sesuatu hal yang ultimate-nya adalah endingnya, outcome-nya. Kalau ada 10 of Pentacle itu jatuhnya kamu ada keamanan ya. Dan untuk percintaan, sebenarnya ada sosok yang akan menjaga kamu gitu. Oke? Message for them. Give a message for them, just okay. Ada itu ada Earth Angel. I'm guardian of Mother Earth and protect who all live on her. Jadi ini ngomongin soal back to your ground lagi. Jadi kayak misalnya grounded, saat kamu punya problem, kamu nggak nyari solusinya keluar, tapi nyari solusinya ke dalam dan connect sama alam semesta. Menjaga keharmonisan dengan, coba kamu belajar untuk bercocok tanam, itu bisa ngebantu kamu healing. Find your bliss. I'm following a path I love and fully aligned to my soul purpose. Ini ngomongin soal kamu bakalan selalu di-guide untuk mencapai life purpose kamu. Jadi saat kamu bertemu problem, jangan anggap itu problem, anggap itu sebuah pembelajaran untuk
kamu siap-siap ujian biar ujiannya itu lulus ke next step. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut secara personal tentang apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, kalian bisa book personal reading. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa comment dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semuanya, untuk yang pilih The Sun. Jadi aku akan lihat energi kamu dulu. Baru nanti apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Spirit guide, angel divine power, what life God and us. Please bless this reading. I'm gonna say my ego so I can speak the truth. Your permission to destroy people who pick this one. Tell me about their energy right now. Chariot. Bagus kok energinya saat ini, kamu lagi goal oriented, banyak kalau ada di Chariot itu kayak kamu punya banyak ide untuk bisa kamu realisasikan. Ini kayak two opposite life force. Jadi ngomongin soal energi yin dan yang seimbang, mencapai titik seimbang. Jadi saat kamu punya energi itu, kamu mampu untuk memanifestasikan apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Energi Chariot kayak gitu. Dan ini kayak ada celestial power yang ngebantu. Celestial power itu divine power yang di atas, energi-energi angels, guides, higher self kamu yang bakal emang bener-bener ngebantu dan jagain. Let's see, ada the Three of Swords. Yeah. Is it 3? Oh, ini 5. 5 of Swords. Yeah. Kayak bener-bener you against the world. Jadi gak peduli orang-orang di luar mau ngomong apa, mau ngapain, kamu diapain sama orang, digimana-gimanain sama orang sekitar, gak peduli. Kayak kamu bener-bener udah aku maju gitu. Kayak lagi di momen dimana kamu membuktikan bahwa dirimu worth it, dirimu sosok orang yang mampu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, which is good. Kalau 5 of Swords ini kemarin sempat mourning atau sempat kehilangan sesuatu atau seseorang. Untuk kalian yang sempat kehilangan, ini waktunya untuk benar-benar maju gitu. Di sini juga kan ada yang satu wearing a black dress, yang satu wearing white shirts. Ini bener-bener energi yang aku bilang yin dan yang kamu bener-bener lagi balance di ketujuan yang sama. Jadi kadang gini, kadang sisi feminine dan maskulin kita kan kayak terpecah nih. Contohnya, contoh. Hati kita ngomongin A, otak kita ngomong B. Itu kan kayak diri kita sendiri kayak ketarik-tarik kan, mau ngikutin hati apa otak. Ini sekarang otak sama hati jalannya sama loh, tujuannya sama, just good banget. Jadi ini tentukan kamu mau fokusin kemana, karir kah, mimpi, apapun itu. Ini lagi banyak yang ngedukung, walaupun mungkin kamu gak melihat secara kasat mata dukungan tersebut, tapi dukungannya ada. Oke? Aku akan lihat tentang apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. What will happen in the next 3 months. Woohoo! Ada Knight of Cups, ada the Empress. I need 3 more. What will happen to the people who pick the Sun in the next 3 months? Ada 4 of Pentacles.
2 yang keluar. Oke. Keropin dulu ya. Jadi kalau ini aku ngeliatnya gini. Oke. Aku ngelihatnya kalau misalnya ini ada selebrasi, lebih seperti ada peluang atau ada perjalanan hidup baru yang kamu jalanin. Ini bisa tentang bisnis, tentang percintaan, karena ini giving birth to something. Jadi memulai dari bayi, memulai sesuatu dari awal, dari nol. Kan kalau memulai sesuatu itu macam-macam, ada juga yang bisnis, ada juga yang memang percintaan. Yang aku bilang, kamu manifestasikan apa yang kamu ingin manifestasikan dalam hidup gitu. Kalau The Empress, energinya kamu menarik abundance. 3 bulan ke depan banyak energi luck, keberuntungan, tapi juga seperti kamu energinya sangat-sangat pasif 3 bulan ini nanti ke depan. Pasifnya itu yang tadinya kamu biasa lari, ini kan The Chariot, dibawa oleh Chariot ya, untuk bergerak. Nah, ini ada pergerakan saat kamu ngelangkah, and then kamu duduk. Jadi kayak energi sangat pasif. Sampai di momen dimana hati kamu yang tergerak untuk, ya udah deh, aku harus ada pergerakan. Tapi pasifnya kamu malah menarik banyak abundance. Ada yang beberapa dari kalian, kalau misalnya memang sudah ada in relationship ya, ini ada engagement. Ada sebuah persatuan sama tentang cinta. Tapi kalau kalian memang single, kalian akan dipersatukan gitu. Karena di sini 4, jadi ini ngomongin soal foundation. Fondasi yang kamu bangun oleh dengan seseorang sangatlah kuat. Ini kayak kamu ngebangun rumah dengan fondasi yang stabil, karena dua-duanya punya atau emang investasikan sesuatu yang sama gitu, keinginan yang sama. But kalau misalnya ada Four of Pentacles, ini juga ngomongin soal sesuatu hal yang kamu tahu tentang prioritas, sesuatu hal yang kamu keep, tapi juga ini tentang memegang atau menyimpan sesuatu yang harusnya kamu lepaskan. Harus tahu yang kamu lepasin untuk membangun sesuatu hal yang baru, kamu harus melepaskan sesuatu. Ngomongin soal sacrifice, ngomongin soal pengorbanan. Contoh, kamu punya handphone kamu udah full kapasitinya, memorinya udah full. Nah, untuk kamu bisa membuat memori baru, foto-foto baru, foto-foto lama kan harus dihapus. Nah, kamu harus tahu nih, hapus yang mana yang gak penting dan yang tidak ada efek baiknya lagi untuk masa depan. Kamu harus bisa untuk hapus, harus tega buat hapus gitu. Oke? Ada energi The Empress. Kalau ini majornya ada The Empress sama The Fool. Ada awal mula baru, ada sesuatu yang innocent, freedom, kebebasan, kebahagiaan. Dan kalau ada, ini kan child, ini kan mother, jadi ada koneksi mother and child. Jadi bisa dari posisi kamu yang memang mungkin lagi proses untuk memiliki anak, ini bisa energinya pregnant. Tapi ini bisa juga kalau sosok kamu yang harus memfokuskan ke mother figure dalam hidup, jadi spending time with your mother, atau ke sosok ibu dalam hidup gitu. Atau aku ngeliatnya gini, lebih seperti mendengarkan nasihat orang yang lebih tua gitu. Okay? And then to Empress, aku ngomongin soal ini ada sebuah harmoni ya. Kalau misalnya
Ini kan juga ngomongin love, abundance, tapi kamu bisa jadi apa aja loh, ini ngomonginnya kayak gitu. Jadi 3 bulan ke depan kamu gak bakalan nyangka kamu bisa berubah karirnya, kamu gak bakalan nyangka kamu bisa melakukan hal yang tadinya cuma angan-angan, dan ini bisa jadi apa aja. Oke? Aku bakal lihat what will happen the next 3 months. Just need 4 card. Give me 4 card. Ada The Queen of Pentacles, secara finansial sangat baik, sangat aman, sangat nyaman. Aku juga ngelihatnya kamu bisa punya 2 pekerjaan berbeda malah. Kalau soal karir ya. Ini juga ngomongin Nine of Pentacles, kenyamanan finansial, kamu enjoying life, bener-bener kamu kerja keras. Uangnya atau material things yang kamu raih dari kerja keras kamu, hasil dari kerja keras kamu, itu untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Tapi di sini juga ada Eight of Swords. Soal point of view atau cara pandang, kamu terbelenggu sama cara pandang. Oke. Five of Cups. Kenapa? Ini kebanyakan energinya kalau ngomongin soal zodiak itu ada let's say Chariot. Ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, and then ada energi strongnya di Taurus juga. Ada energi Cancer, ada energi Scorpio, Pisces. Cek summarizingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Oke? Di sini aku ngelihatnya sebenarnya banyak peluang yang soal cinta ya, yang kamu lewatkan, momen-momen kebahagiaan yang kamu lewatkan karena kamu terlalu terpaku sama hal yang sudah tumpah. Jadi remorse, penyesalan. Ini ngomongin soal kamu mempunyai momen-momen indah dalam hidup kamu, tapi kamu terlalu terpaku sama kesedihan yang memang itu jatuhnya emotion ya, feeling ke hati. Nah, di sini jadinya kamu banyak miss soal waktu-waktu yang indah ini. Jadi kamu diberikan waktu indah untuk kamu enjoying, untuk kamu nikmatin, tapi gak kamu nikmatin gitu. Jadi sebenarnya momen-momen yang harusnya kamu bisa sharing sama orang lain, malah kamu sendiri gitu. Jadi lebih belajar untuk bisa sharing kebahagiaan kamu, karena saat kamu mendapatkan sesuatu itu bukan cuma buat kamu doang, tapi untuk orang-orang sekitar juga gitu. Oke? Terutama kebahagiaan, apa hal yang membuat kamu bahagia gitu, share juga, dibagi. Oke? Spirit guide, angel, and power of God. So tell me about what will happen the next 3 months. Ada the lovers, ada persatuan antara dua umat manusia, and then the high priestess. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu nyesal dalam hidup ini, apologize, minta maaf. Kalau udah minta maaf ya udah, letting go. Minta ya sama yang di atas, memohon sama yang di atas. Kalau sudah ya udah, and then what will happen? Can you give me one more?
ada the King of Wands, another fire sign yang akan punya impact besar dalam hidup kamu. Orangnya itu powerful, ini mirip kayak nomor 1 dealingnya sama fire sign, but ini orang yang memang gak serak gusuk. Jadi bukan tipe orang yang penyabar. Dia orang yang memang ya udah, aku punya power nih, dia nunjukin banget gitu loh ke kamu. Sementara kamu bukan dalam pencarian hal itu gitu loh. Mungkin kamu dulu pernah terlena sama seseorang dengan energi seperti ini, tapi saat ini 3 bulan ke depan udah nggak mudah untuk terlena karena kamu udah punya kenyamanan sendiri. Well, energinya kan juga powerful, tapi kamu bisa mengontrol power kamu. Nah, kamu bakal ketemu orang yang apa ya, maunya dilihat, dinotis. Jadi kayak misalnya kamu hanya butuh 1 tangkai mawar, dia bakalan ngasih kamu 100 tangkai mawar. Itu artinya kayak lebay, dan ya udah, dia berharap kalau kamu bakalan tersanjung. Tapi kamu malah, ya apaan sih, ya udah sih, biasa aja kayak gitu. Dia tapi bukan orang yang biasa aja, ekstra banget nih orang. Kamu bakalan dealing sama orang seperti itu di percintaan. Mau kamu feminine, mau kamu masculine, kamu bakalan dealing sama orang ekstra. Jadi agak drama-drama. Terus di sini ada the lovers. Jadi memang nanti di penghujung 3 bulan itu ada persatuan antara kamu sama seseorang. Jadi gini, tapi karena di sini ada gembok dan kunci, jatuhnya kayak dia bisa menemukan kunci untuk membuat dirimu bahagia, dan vice versa, kamu menemukan kunci untuk dirinya bahagia gitu. Kalau di The European di sini tuh lebih seperti energi seseorang yang it is divine message, kayak kalau divine message itu ngomongin seperti kayak beberapa dari kalian ada yang mendapatkan mimpi dari sosok perempuan dalam hidup kalian yang memang sudah almarhum, yang kayak memberitahu tentang sesuatu hal. Ini beberapa untuk dari kalian ya, 1-2 orang yang emang dalam fase untuk diberikan jawaban tentang apa yang dia cari. Karena kamu lagi nggak nyari apa-apa di sini, sementara dapat message. Ini untuk 1-2 orang doang. Nah, kamu bakalan mendapat sebuah message tentang siapa, kenapa, gitu-gitu. Apapun yang kamu tanya, kamu dapat message gitu. Untuk selebihnya dari kalian, kalau ada The European kalau ada The European kan ini kan sebuah ngomongin soal adat istiadat, dan ngomongin soal sesuatu hal yang memang sebuah pedoman hidup dan prinsip hidup. Ada sesuatu yang kamu sama orang itu ada perbedaan. tapi kamu tahu ya takdirnya kayak gitu loh. Ini ngomongin soal takdir juga soalnya, karena posisinya dia dapat message. Jadi dari dapat message dari spirit guide. Aku ngelihat banyak flower ya di sini. Jadi memang ada sebuah ada beberapa dari kalian juga getting engaged, married yang aku bilang. Tapi ini sebenarnya benar-benar persatuan yang dirayakan ya, sama adat istiadat atau sama lingkungan sosial. Jadi itu sebuah perayaan gitu. Okay? Tell me about, aku bakalan lihat outcome-nya gimana. Tell me about outcome, the situation. Another Queen of Pentacle lagi. Jadi ini ngomongin soal energi yang memang
yang kamu tanam tumbuh, dan tumbuhnya itu gini, contohnya kamu mau nanam 2, kamu pikir yang bakalan tumbuh cuma 3 atau 4, ternyata yang tumbuh 100, dan ini melebihi apa yang kamu inginkan. Yang tadi kamu manifestasi tentang sesuatu, kamu dapat apa yang kamu inginkan, tapi malah lebih. Hey, tapi wait. Tapi be careful tentang love-nya ya, karena ini energinya kan fertility ya. Di sini kalau ada double energi sexual desire-nya gede. Ini to control that, jadi harus dikontrol nih. Karena ada the devil, ini juga ngomongin soal sesuatu hal yang harus kamu lepasin dalam hidup. Lepasin adalah kamu melepaskan diri kamu sendiri dari sebuah adiksi. Kalau ngomongin enggak kok aku nggak adik sama drug, nggak cuma drug. Contohnya kayak tadi sama kayak pil nomor 1. Contohnya kamu terbiasa minum es teh manis. Dokter udah bilang nggak boleh minum es teh manis. 3 bulan lu nggak boleh minum es teh manis. Contohnya, ya udah harus dengerin gitu loh. Karena emang itu untuk diri kamu sendiri, kebaikan untuk diri kamu sendiri. Walaupun itu es teh manis enak banget, tapi itu sesuatu hal yang kamu tahu itu nggak healthy, itu nggak sehat. Gitu. Jadi harus lepas dari hal-hal tersebut. Itu simpel sih adiksi. Kita hidup pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan secara terus menerus dan repeating, dan itu nggak sehat. Contohnya juga terlalu apa-apa handphone, apa-apa lihat akun-akun gosip atau apa segala macam. Contohnya kayak gitu. Itu kan harus ada sesuatu yang kita bisa kontrol, dan ini nih udah gak sehat nih, kamu harus sadar gitu. Ada sesuatu yang gak sehat nih, harus bisa lepas dari situ. Okay? Karena kalau tidak lepas, itu akan draining energi, akan membakar energi kamu sendiri. Kamu bakal liling juga sama sosok yang memang energinya Capricorn. Sosok yang memang possessive, obsessive, egonya gede, cuman itu malah bikin kamu suka. Gimana sih? Ada 12 cups, gimana sih? Jadi lebih seperti gini ya, kalau kamu kan nggak mungkin mengontrol orang itu ya. Yang kamu kontrol harusnya diri kamu sendiri dan ekspektasi diri kamu. Jadi kamu harus bisa mengamankan diri kamu sendiri. Oke? Ini karena tipe orang yang fire-nya dia di awal nih. Nanti kalau redupnya cepet gitu. Dan kan kalau misalnya ini juga ngomongin soal balance ya, harus balance material things, spiritual things, itu harus balance agar kamu tidak terlalu terlena dengan hidup ini. Okay? Give me a message for them. Ada air elemental, I embrace the element of air and I'm open to all knowledge and wisdom. Jadi ini bakalan banyak message yang akan datang ke kamu dalam 3 bulan ke depan. Karena energi air itu energi communication. Komunikasi bukan hanya datang dari apa, misalnya aku ngomong sesuatu nih, itu kan komunikasi. Tapi ada juga yang datangnya memang tiba-tiba kamu kepo tentang sesuatu, tiba-tiba kamu lagi baca tentang sesuatu, contohnya kayak gitu. Oke? Movement and meditation, I celebrate and honor my physical body through dance and movement. Jadi kalau misalnya untuk bisa memajakan diri dengan banyak bergerak, dan untuk kalian yang energinya pasif, harus bergerak secara harafiah, badan itu harus bergerak. Okay? And then Archangel Michael, I am grateful for the strength and courage Archangel Michael brings to my life. Jadi yang aku bilang ada celestial being yang emang menjaga kalian. Jadi ada yang memang ngejaga kalian, dan di sini kan ada Archangel Michael, just ada angel yang nge-guide kalian. Okay?
Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian misalnya komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut secara personal apa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan, kalian bisa book personal reading. Oke, see you in the next reading. Bye! Halo semuanya, untuk yang pilih The Moon, jadi aku akan melihat energi kamu dulu, oke? Baru nanti tentang apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Dari tarot dulu. Spirit guide, angel, divine power, what light God and goddess. Please bless this reading. I must my God so I can speak the truth. Give permission to see through people who pick the moon. Tell me about their energy right now. Beberapa dari kalian banyak yang lagi nunggu apa? Tell me about their energy. People pick the moon. Give me one card. Maunya 2. Ya, fokus ke kerjaan, fokus ke diri sendiri. Let's see from this. Ada King of Cups. Ada energi water, Pisces, Scorpio, Cancer. Ada juga Capricorn, Libra, Aquarius. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. So check Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu kalau kamu mau tahu tentang ini match or enggak, atau dari sifat gitu. Oke? Jadi kalau ngomongin soal zodiak itu nggak hanya di zodiaknya ini enggak gitu, tapi lebih ke sifat, karena ini kan energi. Jadi yang terlihat adalah major behaviornya. Oke? Energi the world, ada sebuah fulfillment yang kamu lagi merasa udah di titik yang kamu mau, cuman masih kerja, lagi fokus kerjaan juga, fokus ke karir. Ada spiritual wisdom, ada completion. Di sini kamu udah bisa menemukan titik di mana kamu bisa mengontrol perasaan kamu sendiri. Jadi kayak kalau ngaca, kamu tuh transparan untuk diri kamu sendiri. Kan ada orang yang aku pun nggak tahu perasaan aku apa, aku pun bingung, ada yang kayak gitu. Cuman kalau kamu lebih seperti ya kamu udah tahu aku gimana, perasaan aku gimana, apa yang aku mau, kamu udah tahu. Jadi ini lebih seperti pendewasaan yang kamu dapat karena kamu punya si wisdom ini, punya pengetahuan untuk bisa lebih dewasa gitu. Kayak kamu udah dapetin harmoni aja, udah mengenal diri sendiri, yang accepting, menerima baik dan buruk diri kamu. Kalau the King of Cups, kamu bisa juga dealing sama seseorang yang energinya water, sosok maskulin yang penyabar banget. Tapi karena ini ngomongin soal energi kamu, kalau ada the King of Cups, itu ngomongin sosok yang tadi aku bilang, kamu bisa ngontrol perasaan kamu sendiri. Dan di sini ada juga Eight of Pentacle. Fokus sama kerjaan yang ngerasa aku beberapa dari kalian tuh itu kayak ngerasa ini repeating banget ya, ini kayak aku gini-gini terus. Bangun pagi kerja, pulang capek tidur, gitu-gitu doang. Banyak yang dalam fase itu. Cuman aku ngeliat banyak biru di sini. Biru itu ngomongin knowledge, pengetahuan. Jadi jenis pengetahuan kamu pun bukan hanya pengetahuan secara akademik ya, yang ada yang bagus, tapi juga pengetahuan tentang kehidupan. Jadi ini benar-benar energinya tenang sih aku ngeliatnya. Aku bakal lihat apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan.
Spirit guide, angel, divine power, what light guide, and goddesses, bless reading. I'm releasing my dreams, so I can speak the truth, give permission to say through people big. The moon told me about what will happen to them in the next 3 months. I need 5 card. The Eight of Swords. Sekarang lagi keadaan boring banget sih. Kenapa? Page of Swords, Knight of Cups, and then what else? Two of Pentacles, aduh bingung. And then the High Priestess. Aku bakal ngeliat di sini numerologi dulu ya, ada 2. Ada duality, balance, and intuition. Intuisi kamu balance, tapi ada sebuah balance tapi beda, ngerti gak sih? Ada sebuah perbedaan di dalam diri kamu, sisinya beda-beda, tapi lagi menyatu satu sama lain. Jadi kayak contohnya kita kan ada sisi baik dan buruk, ini lagi nyatu. Ada hati, ada otak. Ini hati dan otak lagi kerja sama. Ini gitu. Mirip sama kayak nomor 2, cuman nomor 2 lebih jelas. Karena duality-nya lagi ngebantu satu sama lain. Sementara kalau kamu itu lebih kayak ke bimbangnya karena ini udah sama nih, intuisi kamu sama otak kamu udah sama, tapi tentang realita yang berbeda gitu. Jadi banyak pertimbangan, ada peluang untuk journey, ngambil peluang untuk melakukan perjalanan. Di sini juga ada energi yang kayak ngelangkah kan. The Knight of Cups itu energi ngelangkah, walaupun energi ngelangkah dengan ragu. Tapi saat ini juga ngomongin soal apakah aku mau melepaskan apa yang sudah aku punya dalam hidup ini untuk sesuatu hal yang aku inginkan. Energinya gitu. Jadi kamu dapat peluang untuk mendapatkan apa nih yang kamu inginkan. Kayak kamu punya cita-cita tentang sesuatu, lagi pengen banget untuk menggapai itu, tapi masih ragu karena gak mau meninggalkan atau gak mau melepas sesuatu hal yang sudah kamu punya gitu. But I see the High Priestess energi majornya. Ini ngomongin soal intuisi. Kebanyakan dari kalian intuisinya udah bagus, tapi kayak untuk menentukan pilihan yang pasti kamu masih belum punya keberanian. Jadi itu walaupun intuisi kamu udah tahu nih apa yang benar untuk kamu, apa yang baik untuk kamu, tapi untuk memutuskan oke, aku mantap menjalankan ini, itu butuh courage, butuh energi yang benar-benar aku berani. Nah, tapi keberaniannya belum sampai. Aku ngeliatnya juga lebih banyak menarik diri sih kalian. Kenapa menarik dirinya? Menarik diri, oke. Ini energi boringnya juga saking boringnya, kayak flat nih keadaannya 3 bulan ke depan tuh flat. Saking boringnya kayak kamu lagi malah nyari sesuatu hal untuk lebih excited. Jadi gini, contohnya untuk kalian yang in relationship, kayak misalnya kamu sama pasangan kamu lagi baik-baik aja, tapi kamu boring malah bikin perkara. Contohnya ini kan energi Page of Swords ya,
daripada kita diem aja ya mendingan ngobrol. Kalau nggak tahu mau ngobrol apa mendingan berantem kayak gitu loh. Nah ini energi Page of Swords. Ini energi emosi yang datangnya tuh sebenarnya karena tindakan diri sendiri yang boring. Ini kan tindakan childish ya. Kamu harus bisa kontrol itu agar sebenarnya agar tidak jadi bumerang untuk diri sendiri. Ini yang beberapa dari kalian juga punya banyak peluang tapi enggak, bukan ini kan sesuatu hal yang sebenarnya peluangnya banyak nih kalau ada figure 8 di sini. Cuman kamu fokusnya malah sama satu hal banget nih yang sama kamu inginkan. Ya jatuhnya peluang-peluang ada di belakang kamu, di depan kamu, malah kamu nggak menggubris itu. Kalau misalnya ada hal-hal kayak gini kan jatuhnya lebih banyak nggak enjoying moment ya, karena kamu bener-bener aduh aku harus better. Sementara hidup ini nggak hanya better loh, nggak hanya pencapaian kita tuh nggak hanya untuk menjadi sosok yang perfect, tapi pencapaiannya tuh beda-beda pasti, karena terlalu ini kamu memukul rata atau menyamakan kebahagiaan tuh gini, kebahagiaan tuh gitu. Padahal saat kamu bikin simple kehidupan kamu akan jauh lebih bahagia. Karena kebahagiaan dengan kayak life purpose, kamu terlalu terfokus dan terobsesi sama aku pasti punya misi jiwa kayak gitu loh. Sedangkan ngejar-ngejar misi jiwa keluar sana sampai kemana-mana nyari, nanya ke siapapun, kamu nanya ke banyak tarot reader, ke guru-guru spiritual, jatuhnya kamu gak akan menemukan itu gitu, karena semakin hari kamu bakalan semakin membuat life purpose itu complicated. Sebenarnya gak complicated saat kamu bisa ngejalanin yang kamu jalanin, yang harusnya kamu jalanin, itu kamu udah berjalan menuju life purpose kamu gitu. And then let's see what else will happen. Okay, what? Spirit, angel, divine power, God, and ancestors. This reading, I'm assuming my voice, I can speak the truth. Give information to see through the people with the moon. Tell me about what will happen to them in the next 3 months. Yeah. 6 of Pentacles. The Queen of Wands. The Sun. And then the King of Pentacles. Ada the Six of Pentacles, the Queen of Wands, and then ada the Sun sama the King of Pentacles. Kalau misalnya apa yang akan terjadi, sebenarnya energi positif banyak banget. Ini kayak kamu lebih percaya diri lagi, lebih banyak ambil peluang, karena ini kan dia holding kayak price box di sini kan. Kayak the King of Pentacles itu berarti kamu secara finansial grounded, secara finansial kamu aman, material things kamu aman. Dan di sini kalau ada the Sun positif banget, karena juga ini ada energi menikmati keindahan yang memang diberikan sama alam semesta juga. Jadi saat keadaan kamu tenang, kamu pun bisa menikmati apapun yang diberikan.
Queen of Wands di sini energinya adalah energi mencari. Aku ngelihatnya kalian bisa vice versa ya, bisa ada pasangan atau bisa ada seseorang yang mencari kamu, atau ada seseorang yang mencari, atau kamu yang mencari seorang pasangan. Lalu kalau misalnya pertemuan sama seseorang ada apa enggak, ada, karena di sini kan ada energinya maskulin dan feminin. Jadi aku ngelihatnya kamu akan bertemu sama sosok yang memang pertama menghargai kamu, cuman aku ngeliatnya juga lebih seperti mengagumi, energinya saling mengagumi satu sama lain, karena ada dari sisi dia yang nggak dia punya ada di kamu, ada sisi dari kamu yang kamu nggak punya ada di dia. And then kalau misalnya dengan the Six of Pentacles, ini kayak kamu lagi menimbang untuk prioritas yang mana, tapi lebih seperti terjebak sama kamu nggak mau bikin decision, bikin kepastian apa yang kamu punya mau kamu sharingnya kemana, mau kamu baginya kemana. Ini kayak terjebak sama prinsip sih, karena mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai sama prinsip kamu. Cuman ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, lebih seperti kamunya itu ada di situasi dimana menjalani sesuatu yang memang hal lumrah tapi memang tidak sesuai sama prinsip, jadi terjebak sama prinsip kamu itu. I see di sini kalau misalnya let's say about love life, aku bakalan lebih dalam lagi ya liatnya, karena kalau love life aku ngeliatnya kalian bertemu sama sosok orang yang menimbulkan kayak sifatnya kok beda ya aku yang kemarin sama sekarang, jadi menimbulkan sisi kamu yang nggak pernah kamu tahu. Ini kan tadinya kamu kayak tenang pembawaannya, it's all about knowledge, it's all about kalem-kalem, tiba-tiba saat orang ini datang ada sisi kamu yang berubah, atau sisi kamu yang belum pernah kamu temuin gitu. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan ya, kayak kamu biasa bersikap dewasa atau misalnya bersikap untuk melihat segala situasi itu dengan netral, tapi nanti kalau saat kamu bertemu sama orang ini ada momen dimana seperti dia tuh menyulut diri kamu untuk mengeluarkan sisi dark shadow, jadi sisi gelap kamu agak kelihatan nih ya, karena ke-trigger. Kalau kamu adalah maskulin, kamu bakalan dealing sama energi fire, energi Leo, energi Aries, Sagittarius. Lumayan childish, tapi dia sangat ada wibawanya. Dia juga orang yang tahu apa yang dia mau dan dia mengejar mimpinya. Kalau kalian dealing sama maskulin, kalian bakalan dealing sama sosok yang grounded, energi Earth, Virgo, Taurus, Capricorn. Dia adalah orang yang memang kalau dilihat sih dia bisa sangat berpikiran positif ya orangnya. Dia juga orang yang datangnya dari background yang baik, jadi dari keluarga yang baik. Dia juga bukan orang yang gak jelas intinya, jadi dia datang dengan kejelasan, dia datang dengan tanggung jawab, dan dia datang itu dengan segala sesuatu yang dia punya intinya. Jadi dia gak bakalan menutup dirinya dia siapa, dia akan memperlihatkan hasil kerja kerasnya dia, memperlihatkan apa yang dia punya. Jadi benar-benar bukan orang yang tertutup gitu. Just ada perbedaannya sama kamu. Aku juga ngeliat kalau segi karir ada sebuah ketenangan, kenyamanan, walaupun agak memang tidak sesuai sama yang biasanya kamu pegang dari prinsip ini, tapi karena ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama prinsip akhirnya menyulut emosi, tapi saat kamu menerima ini jadi positif, which is saat hasilnya itu kamu mendapatkan kedudukan. Kalau misalnya ngomongin soal karir itu kamu berada di sebuah perusahaan atau di tempat pekerjaan yang ada level kedudukannya, itu kamu mendapatkan kedudukan. Tapi kalau misalnya kamu seorang yang membangun usaha sendiri, ini ngomongin soal
hasil berbuah, hasil yang kamu tanam berbuah. Oke? Let's see. Fun power like getting uses. Please reading. I'm assuming I can speak the truth. Tell me more about what will happen the next 3 months. Ada the 5 of Swords. Yang aku bilang ada sesuatu yang memang tentang prinsip sih. Ada yang tidak sesuai sama prinsip, cuman kamu diminta untuk, kan cara pandang bukan cuma kamu doang, orang lain, lingkungan sekitar, cara pandangnya pasti beda-beda. Jadi yang namanya kesesuaian untuk kita itu A, nggak mungkin orang lain juga A. Jadi diminta untuk lebih fleksibel. Ada the Chariot, which is good. Ada 4 of Pentacle, I need to compromise. About 4 of Pentacle ini tentang apa? Tentang masa lalu yang masih kamu keep. Jadi thank God it's not ini ya, ini bukan tentang financial situation, ini lebih tentang masa lalu dan memories yang kamu keep. Gak bakalan kemana-mana memoriesnya, gak bakalan bawa kamu kemana-mana juga, malah bikin kamu stuck kalau misalnya kamu masih melihat ke masa lalu gitu. Kalau misalnya aku lihat di sini ngomongin soal ada konfliknya itu sebenarnya. Terus ini aku ngeliatnya lebih seperti sebuah konflik yang datangnya juga 3 bulan ke depan tuh kayak ada cekcok itu kayak, aku suka susu coklat, ada temen kamu yang sukanya strawberry, dan ini jatuhnya udah kita pesan susu coklat aja kayak gitu lah, memaksakan kehendak. Jadi ini harus lebih bisa mengontrol hal tersebut, karena kalau aku ngelihatnya the 5 of Swords di sini lebih seperti apa yang kamu pikirin benar buat kamu belum tentu benar untuk orang lain. Jadi harus bisa lebih bercermin dan bersikap dewasa. And then energi the Chariot di sini kebingungan. Kamu maju nih, tapi menentukan mau aku prioritas love life dulu apa prioritasin karir dulu ya. Energi persimpangan di situ. Jadi kayak kebingungan mau mana yang harus dituju duluan. Karena di sini kan ada change-nya tentang percintaan, ketemu sama seseorang, tapi juga karir yang bagus ya. Nah ini berada di pertengahan seperti itu. Cuman kalau misalnya energinya dibawa dengan, kalau di sini kan motornya merah ya, jadi powernya gede. Untuk melaju powerfulnya gede, tapi tentukan dulu maunya yang kamu prioritasin apa. Ditentukan dari sekarang. Jadi saat nanti ada problemnya naik, ada sebuah tantangan yang naik, kamu tahu, kamu udah 3 bulan kemarin tuh udah aku pikirin nih, kalau misalnya aku dikasih pilihan mau cinta dulu apa karir dulu, aku pilihnya yang mana dulu gitu. Okay? And then the 4 of Pentacle ini clarify-nya ada 6 of Cups. Jadi it's not about money issues, jadi bukan isu tentang keuangan, tapi isunya lebih seperti memories yang keluar kembali. Jadi kayak kenangan masa lalu yang muncul. Ada seseorang yang men-trigger atau sebuah kejadian yang men-trigger, atau bahkan kamu lagi mencium bau sesuatu itu mengungkit masa lalu. Jadinya masa lalu biarin masa lalu, karena kalau misalnya ini from the past datang lagi, kamu harus punya pertimbangan. Sebenarnya banyak pertimbangan sih yang harus kamu lihat, apalagi setelah udah tahu nih kejadiannya bakalan kayak gimana. Ini ngomongin soal kalau kalian maskulin, ada seseorang yang datang kembali dari masa lalu dalam hidup kalian, dan ini asking or demanding tentang perhatian yang dia pengen dari kamu. Jadi ini orang tuh agak selfish, dia datang dari masa lalu entah kemana, tiba-tiba datang mau diperhatiin, dan itu dari kamu sendiri.
Apakah kamu mau menjerumuskan diri kamu dengan memori yang sama, atau misalnya problem yang sama, kembali ke lagi atau tidak. Ini juga kalau ada fourth pentacle di sampingnya di chariot, kamu tuh lagi melaju, lagi berjalan menuju takdir kamu, menuju apa yang kamu inginkan, tapi karena memori masa lalu ini yang akhirnya ngekip. Jadi ini sebuah warning aja. Oke? Coba kalian lihat tentang the outcome of the situation. What will happen to the people who pick the moon for the next 3 months? Ada Two of Swords, ada Judgment, ada Three of Wands. Akhirnya bukan kamu sih yang berjalan kan, di sini stuck di sini kan. Akhirnya bukan kamu yang bukan dirimu yang mendorong untuk ayo maju, raih apa yang pengen diraih, lebih seperti takdir. Karena kalau ada Two of Swords masih stuck dalam kebingungan, kayak kamu itu menutup matamu dengan logika-logika kamu yang ada di kepala, pola pikir yang ada di kepala kamu. Jadinya kalau ada Two of Swords lebih seperti tunggu deh, aku tunggu intuisi aku yang guide aku gitu. Lagi banyak momen nunggu di 3 bulan ke depan. The Judgment di sini kayak nih takdir, seperti kayak ada good future dan kamu tahu nih ada kebaikan di masa depan, tapi untuk jalannya dan menggunakan logika nih, pola pikir untuk aku harus ngapain ya, itu kamu nggak ambil itu. Kamu lebih seperti tunggu intuisi aku yang nge-guide aku. Di sini kalau ngomongin soal energi Judgment, sebenarnya energi positif attitude ya. Jadi sikap yang positif untuk saat kamu punya problem, atau kamu punya dihadapi sebuah masalah, atau kamu dihadapi soal tantangan, kamu berdiam diri dulu, akhirnya nunggu intuisi dan alam semesta yang ngebantu, which is good. Nah, saat di momen ini kamu menemukan kedamaian, the protection dari alam semesta, karena kamu memintanya ke yang di atas. Dan saat kamu di posisi kayak gini, ada sebuah kejelasan, kayak ini benar-benar kamu jadi diri kamu sendiri. Saat kamu mengambil keputusan pun kamu nggak terpengaruh sama orang lain, kamu terpengaruhnya sama energi intuisi kamu, alam semesta, dan bantuan yang di atas. Dan kalau ada Three of Wands, ke depannya gimana? Ini ada sebuah hasil yang kamu udah bisa lihat ini bakal kayak gimana ke depannya nih. Abis 3 bulan ke depan itu, oke, abis dari sini aku tahu nih bakalan seperti apa. Tinggal tanggung jawab yang aku ambil, aku pegang, yang sudah aku punya, mau aku relakan untuk menuju apa yang aku mau atau tidak. Persimpangan seperti itu. Oke? Let's see from this message for people who pick the moon. Ada crown chakra. I know I'm part of source and my life is guided by the divine wisdom. Jadi kebanyakan dari kalian memang punya intuisi yang kuat. Jadi seseorang yang sudah mengerti soal spiritual, seseorang yang memang sudah memahami tentang tanda-tanda atau pesan-pesan dari alam semesta dan divine guide. And then the healer, I'm loving and compassion and I'm able to bring health to other people. Jadi aku ngeliatnya juga kalau di sini kebanyakan dari kalian bisa healing yourself and healing others. Ini kalau ngomongin soal healing, saat kamu datangnya dari energi cinta, ini akan memberikan kebaikan. Jadi ini gimana untuk tetap membuat dirimu itu penuh dengan energi positif. Lalu ada sacral chakra. I feel comfortable in my own body. I'm sensitive to other people's feelings. Jadi ini ngomongin soal kamu tuh energinya empath, healing,
pillar saat kamu ngerasa overwhelmed atau kamu merasakan apa yang bukan kamu rasakan, dan itu membuat kamu bingung dan panik atau membuat dirimu merasa anxiety. Kamu harus bisa tahu kapan harus pause, kapan harus bisa berdiam diri sendiri, grounded. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, kalian bisa book personal reading, karena kalau personal reading itu pasti lebih personal. Aku tahu siapa kamu, jadi aku bisa narik energi kamu. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!